Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa sebab daging sapi, kerbau, kambing, maupun domba yang dikurbankan menjadi haram. Pertama, daging hewan kurban bisa menjadi haram jika saat disembelih tidak dibacakan asma Allah atau basmalah, atau disembelih dengan menyebut nama selain asma Allah. Allah juga berfirman, "Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor, atau hewan yang disembelih atas nama selain Allah." Quran Surah Al-An'am ayat 145. Seringkali kita tidak dapat mengetahui dan tidak dapat memastikan si penyembelih membaca basmalah saat menyembelih. Maka Rasulullah memberikan solusi untuk membaca basmalah sesaat sebelum menyantap makanan daging kurban tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah, ada sesuatu kaum yang memberi kami daging, tapi kita tak tahu apakah mereka menyebut nama Allah saat menyembelihnya atau tidak." Rasulullah kemudian mengatakan, "Bacalah basmalah, kemudian makanlah." Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, Daruqutni, dan Ad-Darami. Kedua, Rasulullah memerintahkan kita berbuat baik kepada seluruh makhluk. Tidak boleh kita berbuat aniaya atau salim, begitu pula kepada hewan kurban. Maka, pada saat akan menyembelih hewan kurban, kita diwajibkan untuk mengasah pisau setajam mungkin untuk meringankan beban hewan yang akan kita sembelih. Kita tidak diperkenankan menyembelih menggunakan pisau yang tumpul, apalagi pisau yang bergerigi. Menyembelih menggunakan pisau yang bergerigi saja tidak boleh, apalagi menggunakan gergaji. Jika pisau yang kita pakai bergerigi, maka hewan kurban bisa mati bukan karena disembelih, namun karena kesakitan yang luar biasa. Dari Sa'id bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat ihsan atau baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau kalian untuk meringankan beban hewan yang akan disembelih." Ketiga, daging yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka diharamkan memakannya. Rasulullah menyebutnya sebagai bangkai. Abu Waqid Al-Laitsi berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagian tubuh bahimah atau hewan ternak yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai." Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka sangat penting untuk kita pahami betul bahwa hewan kurban itu tidak boleh dipotong kakinya, tidak boleh dipotong ekornya, dan tidak boleh dikuliti kalau hewannya belum mati sempurna. Karena jika hewan belum mati namun sudah dipotong kakinya, atau dipotong ekornya, atau malahan dikuliti, artinya kita memotong kaki binatang atau memotong ekornya, atau mengulitinya dalam keadaan hewannya masih hidup. Tentu itu sakit sekali. Hewan bisa mati bukan karena disembelih, namun karena kesakitan yang luar biasa. Dagingnya bisa haram. Ada beberapa cara untuk memastikan hewan yang telah disembelih sudah mati atau belum. Hewan bisa dipastikan mati dengan cara mengecek salah satu dari 3 refleksnya: refleks mata, kuku, dan ekornya. Pertama, setelah disembelih dan tidak bergerak lagi, gunakan ujung jari kita untuk menyentuh pupil mata alias orang-orangan mata. Jika masih ada bereaksi atau berkedip, maka artinya saraf-sarafnya masih aktif dan hewannya masih hidup. Namun jika sudah tidak bereaksi lagi, maka artinya hewan telah mati. Kedua, ekor sapi adalah salah satu tempat berkumpulnya ujung-ujung saraf yang sangat sensitif. Setelah hewan disembelih dan tidak bergerak lagi, coba kita tekan batang ekornya. Jika masih bereaksi, maka artinya sarafnya masih aktif dan hewannya masih hidup. Namun jika ditekan-tekan batang ekornya diam saja dan tidak bereaksi, maka artinya ia sudah mati. Ketiga, sapi, kerbau, unta, kambing, dan domba adalah hewan berkuku genap atau ungulata. Di antara kedua kuku kakinya terdapat bagian yang sangat sensitif.
Tusuk pelan-pelan bagian tersebut dengan menggunakan ujung pisau yang runcing. Jika masih bereaksi, artinya hewan masih hidup. Namun jika sudah tidak bereaksi alias diam saja, semoga ibadah kurban kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan daging hewan kurban yang kita persembahkan halal dikonsumsi.